warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan kasih-Nya alhamdulillah hingga pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat dan tentunya nikmat waktu luang ya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menurut ilmu di webinar Game yang pada pagi hari. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena perjuangan beliau pada masa kenabian, alhamdulillah kita merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Baik, selamat pagi nih prajurit Quran ya. Ini khusus pada webinar ya. Webinar kali ini teman-teman semua dipanggil prajurit Quran. Kenapa ya? Karena ya supaya kita bisa semangat ya membagi waktu antara di menikah perkuliahan dan tanggung jawab kita sebagai ini ya, tanggung jawab kita terhadap Quran. Nah, perlu usaha yang keras nih. Makanya teman-teman disapa sebagai prajurit Quran ya, supaya seperti prajurit gitu ya, punya daraja yang tinggi begitu. Kayak ini, alhamdulillah telah bersama kita juga bicara kita pada pagi hari ini, Ustadz Syaihul Basir. Bagaimana kabarnya Ustadz Syaihul Basir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini posisi di rumah atau di mana, Ustaz? Alhamdulillah di rumah. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya telah hadir di tengah kita bicara pada hari ini yaitu Ustaz Syaihul Basir. Baik. Oke, selamat datang ya teman-teman di webinar dengan judul Dekat dengan Al-Quran di Tengah Dinamika Perkuliahan. Ya, semoga bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya di webinar pagi hari ini. Dan sebagai informasi, ya, webinar pada pagi hari ini itu diadakan oleh Gajah Mada Mahfal Quran selaku BSO dari Jamaah Salahuddin, yaitu Rois Kampus Universitas Gajah Mada. Nah, ini teman-teman yang ingin kepoin tentang GMMK bisa langsung lihat Instagramnya di GMMK_UGM. Nah, langsung aja tuh cus ke Instagram GMMK untuk ngapain lebih lanjut gitu. Ya, tapi sebelumnya izin saya perkenalan diri selaku MC ya. Saya Satrio Dewaseso dan pada tahun ini diamani sebagai Kepala Tim Kurs Kaderisasi di Gajah Mada Mahfal Quran. Dan mungkin untuk persingkat waktu langsung saya bacakan susunan acara dari acara kita pada pagi hari ini gitu. Nah, yang pertama insya Allah akan ada pembukaan, kemudian dilanjut dengan tilawah dan nanti akan dilanjut oleh sambutan dari Ketua Jamaah Salahuddin Mas Zahid Muhammad Bilal. Kemudian akan langsung dilanjut dengan materi oleh Ustaz Syaihul Basir dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Kemudian ditutup dengan doa dan nanti dilengkapi dengan dokumentasi sebelum akhirnya acara ditutup gitu teman-teman. Oke, sebelum masuk acara saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua untuk ya yang tidak berhalangan bisa menyalakan kamera ya supaya kita webinar hari ini tuh suasananya makin hidup gitu ya. Nah, monggo nih teman-teman yang tidak berhalangan bisa nih nyalakan kameranya gitu ya. Dan kemudian kepada teman-teman semua untuk menyesuaikan format namanya ya sesuai dengan format yang telah diberikan panitia yaitu nama garis bawah underscore instansi atau umum gitu. Misal namanya saya Satrio Dewaseso instansi UGM atau dari mana gitu ya. Begitu. Dan tentunya juga teman-teman sebagai pada bagian ini sebagai rangka menurut ilmu mohon kita sama-sama perhatikan adab ya, bisa dicatat atau teman-teman juga di sini fokus mendengarkan gitu supaya apa yang manfaat yang hadir pada pagi hari ini bisa masuk semua ya ke diri teman-teman, ke diri kita semua begitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya kita langsung saja masuki rondon acara yang pertama yaitu tilawah. Dan insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Aji Saidunullah. Moga kepada saudara Aji Saidunullah
Waktu tempat kami persilahkan. Cek. Suaraku udah kedengeran belum ya, So? Insya Allah sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama.
Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya saudara kita Haji Sadinullah telah membacakan ayat suci Al-Quran dan maknanya. Ya, semoga itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan semoga yang kita selaku mendengar dan baca mendapatkan rahmat dan teman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya langsung saja nih kita mendengarkan ya kata-kata penyemangat dari Mas kita, Mas Zahid Muhammad Bilal selaku Ketua JS untuk memberikan sambutan. Nah, mau pada Mas Zahid dipersilahkan. Cek, bismillah. Suara saya masuk ya? Masuk, terdengar jelas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara yang luar biasa, untuk hadir mempelajari salah satu ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada kita, dan kemudian ini juga merupakan ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yakni ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Mungkin kita tidak mempelajari Al-Qurannya secara langsung, dalam artian kita barangkali tidak mempelajari hurufnya, tidak mempelajari tajwidnya, tidak mempelajari makhrajnya, tidak mempelajari bagaimana cara kita membacanya, begitu ya. Tapi kemudian ini lebih spesial lagi, yaitu adalah bagaimana kemudian kita mempelajari bagaimana Al-Quran ini tidak hanya bersemayam di lisan kita, begitu ya, tapi juga kemudian bagaimana ia terpraktikkan dalam keseharian kita, khususnya sebagai seorang mahasiswa. Memang cukup ini ya, kalau misalnya kita berkaca pada keseharian kita ya sebagai seorang mahasiswa, saya yakin mayoritas dari teman-teman di sini adalah mahasiswa, begitu. Memang cukup kompleks ya bagaimana kehidupan kita sehari-hari, harus berkutat dengan dunia perkuliahan, harus berkutat dengan barangkali ada laporan, ada praktikum, dan kemudian juga barangkali ada teman-teman yang magang dan segala macam, begitu ya. Saya pribadi, saya anak teknik, teman-teman pasti paham bagaimana kemudian lapraknya teman-teman teknik yang sangat menguras waktu, begitu. Hampir 24 jam itu kalau misalnya harus fokus dengan kegiatan kuliah, begitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang mahasiswa, begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa tetap terjaga hubungan kita antara kita dengan Al-Quran, begitu. Dan kemudian bagaimana kemudian kita bisa mempraktikkannya supaya kemudian apa yang kita baca, begitu ya, tidak hanya bersemayam atau tidak hanya terbaca di lisan, begitu, tapi kemudian juga menjadi cerminan bahwa begini loh mahasiswa yang kemudian dekat dengan Al-Quran, beginilah mahasiswa yang kemudian sehari-harinya mengakrabkan diri bersama Al-Quran. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Saiful Bashir selaku pemateri yang pada pagi hari ini, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar Quran nasional yang diselenggarakan oleh Gajah Mada Menghafal Quran. Seandainya ini kegiatan luring, begitu ya, mungkin saat ini teman-teman sedang duduk di lantai Maskam, begitu, Masjid Kampus UGM. Biasanya kami mengadakan kegiatan-kegiatan seminar-seminar begitu ya di Masjid Kampus UGM, begitu, atau mungkin di lingkungan kampus UGM yang lain seperti itu. Qadarullah wa masyafa'al, sekarang kita masih berada dalam kondisi pandemi. Harapannya kondisi kita seperti ini, bagaimana kemudian kita menyajikan kegiatan pada hari ini, bagaimana kemudian kita duduk di layar masing-masing, begitu ya, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pembicara dan juga kepada pemateri, kepada pembicara sekaligus kepada peserta, begitu ya, supaya kemudian teman-teman dapat menikmati hidangan bahasan pada pagi hari dengan tetap khidmat, begitu ya, karena kemudian teman-teman dapat mengambil ibrah sebanyak-banyaknya dari apa yang kemudian kita dapat pada pagi hari ini.
Singkat dari saya, ala kulli hal, saya mewakili Jamaah Salahuddin dan juga teman-teman Jamaah Menghafal Al-Quran mengucapkan selamat datang kepada teman-teman. Terima kasih kita mengucapkan kepada partisipasi teman-teman pada pagi hari ini, serta mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dari teman-teman dan juga dari pembicara mendapatkan satu dua kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Mas Zahid, atas sambutannya ya. Semoga tadi beberapa patah kata dari Mas Zahid bisa memberi semangat kita semua ya sebelum kita mendengarkan materi. Gitu ya. Nah, tapi nih sebelum kita masuk ke materi dari saya ada nih dari teman-teman semua ya ada sedikit apa ya jargon gitu ya supaya teman-teman ya makin cus nih ya sebelum masuk ke materi. Nah, jadi kita ini ya ada jargon nih dari panitia. Nah, nanti ketika saya sebutkan jargonnya, nanti teman-teman ikuti ya, gitu. Ketika saya berikan aba-aba, ketika gini, jadi jargonnya seperti ini ya. Generasi Qurani Indonesia Madani. Nah, nanti ketika saya sebutkan generasi Qurani, nanti teman-teman ada volunteer gitu ya, menyebutkan Indonesia Madani, gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke, saya paham lah ya. Ya nanti tolong ada perwakilan ya supaya rame nih ya. Ketika saya bilang generasi Qurani, nanti teman-teman nyaut Indonesia Madani, gitu ya. Baik, 3, 2, 1. Generasi Qurani Indonesia Madani. Allah, wah, sudah luar biasa di semangat teman-teman untuk ya, mendengarkan materi ya. Baik, oke. Tadi teman-teman udah semangat. Nah, saatnya nih kita masuki acara yang pengen tunggu-tunggu, yaitu acara inti penyampaian materi dari Ustadz Basir. Nah, monggo. Nah, insya Allah akan dibuka oleh moderator kita, Mas Ahmad, Mas ini ya Muhammad Arsaluddin Jalid selaku manajer GMMQ. Nah, monggo kepada Mas Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan untuk membuka acara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa tahiyatu bi tahiyatin fa yu'asana minha aw rudduha inna Allaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Haykum tahiyatul Islam bi tahiyatin ahlul jannah wa bi tahiyatin minallahi wa barakatun thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi menjelang duha, menjelang siang ini atau kita di waktu duha. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan yang baik dan kondisi yang tersemangat ya. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini di webinar Quran Nasional yang diadakan oleh GMMQ, kita mengangkat sebuah tema yaitu dekat dengan Al-Quran di tengah dinamika perkuliahan. Kenapa gitu ya? Pastikan di sini teman-teman semua adalah pembelajar, penuntut ilmu, thalabul ilmi yang memiliki kesibukan yang cukup padat di dunia akademisi, di dunia akademik. Nah, tapi di sisi lain kita memiliki kewajiban untuk terus memperjuangkan Al-Quran. Maka di sini nanti kita akan dijelaskan, disampaikan nasihat demi nasihat oleh Ustadz Basir yang insya Allah sudah bersama dengan kita. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Basir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad. Oke, paham Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, izinkan saya sedikit mengenalkan terkait dengan Ustadz Basir ini. Ustadz Basir, Ustadz Muhammad Syahril Basir, beliau sudah dari sejak kecil dididik dengan pendidikan Quran gitu ya, dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di Kudus, kemudian melanjutkan di SDIT Al-Hikmah Mampang, kemudian beliau menempuh juga pendidikan di salah satu lembaga Quran terbaik, lembaga pendidikan terbaik dari SMP hingga SMA di Darul Quran Mulia Bogor, kemudian melanjutkan di Lipia Jakarta, dan banyak sekali pendidikan-pendidikan non formal yang kemudian beliau ikuti, yang sangat banyak sekali, dan juga penghargaan-penghargaan yang beliau peroleh. Mungkin
yang paling terkenal sekarang adalah buku yang cukup fenomenal. Kita sudah kenal semua, Kunbikur Najman, yang sudah go internasional begitu Qurannya, buku beliau. Mungkin tanpa panjang lebar, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustaz Basir untuk menyampaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salata wa atammut taslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, teman-teman yang berbahagia, para pengurus dan para jajaran panitia penyelenggara webinar Quran Nasional GMMQ 2021 dari teman-teman Jamaah Salahuddin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati teman-teman semua, melindungi teman-teman semua dari segala macam mara bahaya, dari segala jenis penyakit, dari segala jenis ancaman-ancaman yang hari ini begitu banyak menerpa kita. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan, kita tidak tahu dari mana kita akan dicoba, dari arah mana kita akan dicoba, kita akan diuji. Barangkali hari ini teman-teman merasa teman-teman diuji dengan sempitnya waktu, dengan kesibukan, dengan banyaknya agenda, banyaknya aktivitas. Kita meminta bahwa banyaknya aktivitas, banyaknya kesibukan, banyaknya agenda itu dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Islam tidak mengajarkan para pemeluknya untuk sekedar sibuk. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengajarkan kita untuk sekedar jadi orang sibuk. Kalau orang sibuk, hewan-hewan juga sibuk. Kalau orang sibuk, makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain juga sibuk. Mereka sibuk berzikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sibuk berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sibuk, ada langit, ada bumi yang saling mendukung, ada matahari dan bulan, ada matahari yang berjalan pada porosnya, yang berputar pada porosnya, ada bumi yang berjalan dan berputar pada porosnya, semuanya sibuk. Namun untuk manusia yang berakal, untuk manusia kita ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akhlak, dengan kesempurnaan akal, dengan kesempurnaan budi pekerti, yang diminta, yang dituntut dari kita bukan sekedar sibuk, melainkan juga produktif. Melainkan apa? Produktif. Maka adanya acara webinar Quran Nasional yang diadakan oleh teman-teman GMQQ 2021, teman-teman jamaah Salahuddin GM, saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih bahwa ini ganjarannya luar biasa. Teman-teman semua sedang menyambungkan banyak sekali keresahan. Dikumpulkan keresahan yang sama, satu persoalan problematika yang sama, lalu kemudian dicari bersama-sama solusinya. Apa sih sebenarnya solusinya? Apa sebenarnya jalan keluar dari satu permasalahan problematika yang jadi
landasan, jadi dasar teman-teman hadir di acara pada pagi hari ini. Apa problematika itu? Bagaimana cara menghafal Quran di tengah-tengah kesibukan? Hadirin hadirat yang dimuliakan teman-teman semua, rekan-rekan, abang-abang, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, ya. Para pendengar dimanapun berada, mustami'at, hadirin hadirat pada majelis virtual ini dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim ini tidak untuk membuat kita susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Thaha, tidaklah kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, Al-Quran agar kamu sengsara. Litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sebaliknya Al-Quran ini akan membuat kamu ingat dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diturunkan secara berangsur-angsur, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dia diturunkan secara berangsur-angsur dari sisi Tuhan yang menciptakan langit 7 tingkatan dan yang menciptakan bumi. Langit yang tinggi Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bumi yang luas ini dihamparkan secara cuma-cuma untuk kita manfaatkan. Allah yang menciptakan dan Allah yang menurunkan pula Al-Quran berangsur-angsur. Maka penciptaan langit, penciptaan bumi itu sangat kompleks. Penciptaan bumi dan penciptaan langit sangat luar biasa kompleks. Ya. Nggak bisa diselesaikan dalam sehari, 2 hari. Bahasan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, teman-teman belajar itu nggak bisa selesai satu pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan, butuh puluhan referensi, butuh puluhan tafsir, butuh ratusan penelitian untuk sampai pada sebenarnya bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, sampai pada kesimpulan bahwa penciptaan langit dan bumi buat logika manusia, buat nalar manusia adalah proses yang sangat sulit. Tapi bagi Allah itu semuanya mudah. Allah menciptakan langit dan bumi yang menurut nalar kita susah, itu mudah di sisi Allah. Maka tentu Al-Quran turun dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Menurunkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu juga untuk memudahkan, ya, karena kita hari ini membaca Al-Quran dan kita bisa memahaminya, kita bisa mendengarnya dari mana saja. Hari ini kita bisa menyimak murattal, hari ini kita bisa menyimak tontonan video rekaman, hari ini kita bisa belajar ke rumah Quran, ke lembaga tahfidz. Hari ini kita bisa menonton orang-orang para penghafal Quran yang luar biasa. Al-Qurannya luar biasa bacaannya dari live streaming Instagram, dari live streaming Facebook, dari live streaming YouTube, 24 jam diputar Al-Quran, dibacakan di mana saja dan kapan saja. Maka jika ada mindset Al-Quran itu sulit, Al-Quran itu bikin ribet, Al-Quran itu mengganggu kesibukan yang lain, maka sesungguhnya yang salah bukanlah Al-Qur'annya, melainkan mindset kita. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala bilang di surah Thaha, di penutupnya menegaskan awalan pembuka surah Thaha. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa.
Al-Quran sejak pertama kali diturunkan, petunjuknya hidayah ini secara umum dan secara khusus Al-Quran itu diturunkan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Buat mereka yang memang mengikuti petunjuk, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia tidak akan tersesat, fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sengsara, dia tidak akan kesulitan, dia tidak akan payah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Sebaliknya, Al-Quran akan buat kehidupan seseorang itu sempit, sulit, payah, capek, sibuk. Kalau orang ini a'rada an dzikri, kalau orang ini berpaling dari Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau dia benar-benar mengingkari Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan nanti dari kuburnya dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Nah, ini ganjil. Kalau buat yang belum pernah betul-betul sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, ini ganjil. Ganjil maksudnya gimana, Kak? Ganjil maksudnya begini. Ganjil maksudnya, loh, kok orang yang ninggalin Al-Quran hidupnya malah sempit? Bukannya ninggalin Quran berarti meninggalkan satu kesibukan, sehingga dia bisa lebih fokus dengan kesibukan yang lain. Lalu mengapa kemudian sebaliknya? Malah justru kalau memeluk Al-Quran, kalau berinteraksi sungguh-sungguh dengan Al-Quran, hidupnya akan mudah. Padahal ketika seseorang mengambil kesibukan Al-Quran, bukankah berarti dia mengambil satu kesibukan yang luar biasa dahsyat? Lalu mengapa Allah memberikan ganjaran kok sebaliknya? Ini ganjil. Aneh, anomali. Ya. Buat siapa? Buat mereka yang memang dari awal mindset-nya salah. Apa mindset yang benar, teman-teman? Mindset yang benar adalah kita menjadikan Al-Quran sebagai kesibukan utama. Baru kesibukan-kesibukan yang lain sebagai kesibukan-kesibukan yang menyusul dan mengikuti. Satu contoh, dalam hal ini kita angkat tema yaitu kuliah. Kita hari ini memahami kondisi kita kayak gimana sih? Ya, saya meskipun udah 2 tahun ya lulus dari kampus S1 gitu ya. Ya, tapi saya masih umur muka-mukanya masih umur kayak semester 2, semester 3 lah ya. Nah, semester 2 magister maksudnya. Nah, kita kondisinya sekarang masih sibuk kuliah. Kita memahaminya. Dulu saya memahaminya awal-awal kuliah. Ya Allah, gimana caranya ngafal Quran sambil kuliah? Bagaimana caranya murojaah hafalan, menjaga hafalan, mengulang hafalan di tengah-tengah kesibukan belajar di kampus yang tadi disinggung sama Mas Zahid, sama Abang Zahid. Wah, kalau anak teknik itu lapraknya bisa sampai 24 jam. Masya Allah. Lebih sibuk dari malaikat nih anak teknik kayaknya. Gitu ya. Lebih sibuk dari malaikat Jibril kayaknya. Maunya ingin malaikat Jibril apa gimana itu? Ya kan? Yang nggak ada yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Yang bisa kayak gitu tuh cuma malaikat. Senantiasa bertasbih, sibuk malam hari dan juga di pagi hari. La yafturun, nggak pernah berhenti, nggak pernah bosan, nggak pernah koma sedikit. Itu malaikat. Lah kita manusia belum apa-apa sudah mengklaim bahwa diri kita ini ada orang yang sibuk banget 24/7 gitu ya. Ya, 24/7. Nah, meskipun pada kenyataannya benar kayak gitu, tapi jangan dilebay-lebayin. Gak usah dilebay, biasa aja, santai aja. Kesibukan-kesibukan semacam itu menjadi hal yang memberatkan kalau kita mindsetnya adalah bagaimana cara mengulang hafalan atau menghafal Quran di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah perkuliahan.
ini mindset yang salah. Keliru. Keliru. Gimana mindset yang benar? Mindset yang benar yang pertama, bukan bagaimana cara menghafal Quran di tengah-tengah kesibukan kuliah. Mindset yang benar adalah bagaimana cara kuliah di tengah-tengah kesibukan menghafal Quran. Bagaimana cara menjaga hafalan Quran di tengah-tengah kesibukan laporan tugas skripsi, script suite, script sheets. Gitu kan kalau anak zaman sekarang gitu. Wah, nggak ada istilah script suite, ada script sheet gitu ya. Bilangnya ini skrip yang bikin kita jenuh gitu ya. Bagaimana caranya? Jadi dibalik Al-Quran, kita kesibukan utamanya Al-Quran, bukan kuliah. Kesibukan utama kita yang sama Quran, bukan kuliah. Kuliah itu menyusul. Tapi kan faktanya memang agenda prioritas kita sekarang lagi kuliah, 4 tahun, lagi fokus. Gitu. Menghafal Quran kan seumur hidup, Ustaz. Gimana dong? Justru karena menghafal Quran itu seumur hidup dan kuliah cuma 4 tahun, lebih banyak mana? Itu tidak. Justru karena menghafal Quran itu proyek sepanjang hidup, sepanjang umur. Kapan sih kita selesai menghafal Quran? 4 tahun? Enggak. 6 tahun? Enggak. 7 tahun? Kurang. 10 tahun? Masih sedikit. Sampai mati baru selesai. Nah, justru karena menghafal Quran itu sepanjang proyek sampai kita mati, maka itu yang jadi prioritas. Itu yang jadi mindset utama kita. Itu yang jadi dasar kita sebelum mengambil keputusan apapun. Bagaimana cara saya kuliah di tengah-tengah kesibukan menghafal? Bagaimana cara saya menjadi karyawan di tengah-tengah kesibukan menghafal Quran? Bagaimana cara saya menjadi pengusaha di tengah-tengah kesibukan menghafal Quran? Bagaimana cara saya menjadi ibu rumah tangga buat yang wanita? Di tengah-tengah kesibukan menghafal Quran. Jadi bukan dibalik, bukan yang aktivitasnya yang duniawi dulu, baru kemudian Al-Quran. Kalau gitu, Al-Quran nggak akan ngasih kita prioritasnya kalau kita dari awal nggak ngasih prioritas kita buat Quran. Ini mindset teman-teman. Ustadz ini ngomongnya ngawang-ngawang, nanti akan saya kasih tahu. Saya akan kasih tahu tips-tipsnya ya, insya Allah. Kalau waktu kita cukup. Sampai jam berapa, Mas Ahmad saya ini waktunya? Sampai selesai, Ustaz. Sampai selesai itu sampai meninggal maksudnya. Atau sampai waktu maghrib. Boleh, Ustaz, kalau kuat. Waktu maghrib Indonesia, waktu maghrib Makkah gitu ya. Insya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman Allah muliakan, itu mindset yang pertama. Jadi mindsetnya dibalik, jangan bagaimana ya cara menghafal Quran di tengah-tengah kesibukan kuliah, tapi bagaimana cara kuliah, cara belajar, cara mengerjakan tugas, cara bikin laporan di tengah-tengah kesibukan menghafal Al-Quran. Ini yang pertama. Tanamkan ini dalam teman-teman ya. Lalu yang kedua, mindset kedua yang mesti kita bongkar. Ya, kita kan generasi yang mainnya itu open, betul nggak? Bukan yang mainnya itu fix, bukan yang pikirannya itu sudah fix. Kita ini adalah orang-orang yang berpikirnya itu terbuka. Maka mindset yang kedua yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, kita bisa diskusi soal ini nanti, adalah menghafal Quran itu ibadah, kuliah itu juga ibadah. Menghafal Quran itu satu amalan yang mulia, kuliah itu juga merupakan satu amalan yang mulia. Thalabul ilmi itu mulia, menghafal Quran itu juga sangat mulia. Maka jangan dibentur-benturkan, jangan membentur-benturkan, jangan menabrak-nabrakan dua hal yang sebenarnya bisa berdampingan. Memang kebiasaan orang Indonesia, kalau bisa dibikin ribet, kenapa dibikin simpel? Gitu nggak orang Indonesia?
Kalau Allah kan pengennya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pengennya kita simpel hidupnya. Nggak pengen kita susah. Nah, tapi kita ini manusia yang maunya ribet. Sehingga sejak dari cara berpikirnya saja kita bikin ribet. Aduh, gimana ya cara ngefaham Quran sambil kuliah? Ya dijalanin. Gak usah tanya-tanya gimana, dijalanin. Gitu. Nah, dijalanin. Karena sesungguhnya dua hal ini adalah dua hal yang sama-sama mulia, dua yang sama-sama ibadah, bisa berdampingan, bisa berjalan beriringan. Mengapa kemudian menjadi sulit? Karena sejak dari cara berpikir, sejak dari cara kita mengambil kesimpulan, dan itu nanti berefek pada bagaimana cara kita menentukan skala prioritas, bagaimana cara kita menentukan planning, rencana harian, pekanan, bulanan, itu yang akan berantakan. Nah, akan buat kita makin berantakan. Ini maksud kedua. Jadi menghafal Quran itu ibadah, kuliah juga ibadah. Bisa beriringan. Ibadah sama ibadah jangan ditabrak-tabrakin, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Nabi SAW, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Aku ini diutus dengan agama yang lurus dan agama yang mudah. Di ayat Quran yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kalau Quran ini diturunkan untuk mengajarkan agama, dan agama tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat kalian kesusahan, kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ayat yang ketiga, yang berikutnya adalah ini yang penting banget teman-teman, penting. Kesibukan adalah ibarat batu atau pasir atau kerikil atau air. Sedangkan waktu ibarat ember besar yang jadi tempat di mana kita menyimpan kesibukan-kesibukan yang berbentuk apa tadi? Bebatuan, pasir, kerikil dan air. Waktu Allah bersumpah dengan waktu berulang-ulang banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Wal 'asri al insana lafi khusr. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wasyamsi wadduhaha wal laili idza sajaha. Wal laili idza sajaha, betul tidak? Yaghshaha. Walaili idza yaghshaha. Alhamdulillah, Mbak masih fokus ya. Nah, kalau yang sajaha itu di mana? Ada nggak sajaha? Sajaha tidak ada. Adanya walaili idza saja. Saja ya. Di surat Ad-Duha. Wad-duha walaili idza saja. Kemudian banyak sekali Allah Subhanahu wa taala kemukakan pentingnya waktu. Dia ibarat ember besar. Maka saat kita mengisi waktu itu, mengisi ember, ibaratkan kesibukan kita selama ini itu bagaikan bongkahan batu. Bongkahan batu. Kalau kita menganggap bahwa hanya dengan menaruh bongkahan batu yang besar itu, lalu kemudian kita anggap penuh, maka itu kita anggap penuh. Sudah kita merasa nggak ada waktu lagi, merasa tidak ada ruang lagi yang bisa ditempati oleh kesibukan-kesibukan yang lain. Padahal ibarat ember yang diisi oleh batu yang besar, apakah kemudian ember itu yang bentuknya tabung itu lantas terisi penuh, tidak ada ruang sama sekali hanya dengan sebongkah batu? Jawabannya tidak. Bongkahan batu yang besar diletakkan di satu tabung ember, masih ada ruang-ruang yang lain. Bisa kita taruh apa?
kerikil-kerikil. Ya. Sudah selesai? Masih ada yang bisa kita isi? Masih ada. Yaitu apa? Yaitu pasir. Masih bisa kita taruh pasir sampai kita terlihat penuh gitu ya. Sudah selesai, ternyata masih bisa. Kita isi lagi dengan apa? Dengan air. Maka teman-teman, hidup kita ini 24 jam. Sama orang yang lahir di barat, di timur, sama-sama 24 jam. Bedanya kalau orang yang di kutub utara sama di kutub selatan, sama-sama 24 jam. Tapi waktu malam sama waktu siangnya nggak sama kayak kita. Kita yang orang Indonesia yang paling beruntung. Ya, kita ini Indonesia orang beruntung banget ya. Nah, 24 jam seimbang 12 jam. Nah, 12 jam siang, 12 jam pagi hari, dan 12 jam malam hari. Jadi kita ini beruntung. Nah, maka kemudian kita ibaratkan 24 jam ini dengan satu ember yang besar. Satu tabung wadah yang besar. Yang kita letakkan, kita taruh di ember besar ini bernama 24 jam ini kesibukan yang paling prioritas buat kita. Apa sih kesibukan yang prioritas paling buat kita tuh apa? Kuliah, tugas, ngerjain laprak, ngerjain skripsi, ngerjain laporan, deadline. Bukan. Yang jadi bongkahan besar adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Maka orang yang bisa menjadikan bongkahan batu paling besarnya adalah sholat 5 waktu, dia telah membereskan hampir semua urusan di waktu-waktu yang lain. Maka ada satu ungkapan dari para ulama, jika ingin hidup Anda beres dan rapi, bereskan dan rapikan terlebih dahulu sholat 5 waktu Anda. Dari sholat 5 waktu. Hidup kita bagaikan, hidup kita ini hakikatnya, bukan bagaikan, hakikatnya adalah berpindah dari satu azan ke azan yang lain. Hidup kita ini menyelingi waktu sholat kita. Bukan sholat 5 waktu kita yang menyelingi kesibukan kita. Enggak. Kesibukan kita itu menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Baru kesibukan-kesibukan yang lain yang menyelingi. Itulah kemudian yang menjadi kerikil-kerikil. Adanya apa? Adanya kita beramanah sebagai seorang anggota keluarga. Adanya kita punya amanah sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, sebagai seorang orang tua, barangkali di sini sudah punya anak. Sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, mahasiswa, sebagai seorang tutor, sebagai seorang murabbi misalnya. Baru kemudian sebagai seorang yang memang aktivitas-aktivitas tracer yang lain, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang organisatoris, dan hal-hal lain. Maka tolong tertibkan mana yang jadi bongkahan batu besar-besar, mana yang jadi bongkahan batu kerikil-kerikil, dan mana yang jadi pasir, lalu mana yang jadi air. Bongkahan yang paling besar adalah sholat 5 waktu, kewajiban harian. Lalu bongkahan yang berikutnya adalah menghafal Al-Quran. Lalu yang jadi batu kerikil adalah Anda sebagai seorang mahasiswa. Lalu yang menjadi pasir adalah Anda yang sebagai seorang aktivis, sebagai seorang prajurit Al-Quran. Lalu Anda yang menjadi air adalah Anda yang masih butuh hiburan. Tentu kita manusia, kalau dipush terus bikin stres, nggak bisa ya. Umur kita nanti makin pendek, udah pendek 60 tahun gitu kan, makin stres, makin berubah cepat, ya makin cepat meninggal. Enggak, jangan sampai kita terlalu stres ya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang kita butuh rilis. Nah, hiburan-hiburan itu ibarat air.
yang ngisi ruang-ruang di ember tadi. Yang jadi masalah, kenapa kita kok ribet ngatur waktu? Karena kita balik. Yang hiburan, yang Netflix, yang Instagram, yang Facebook, yang Twitter, yang aktivis di organisasi, di hima, di apa, itu semua yang jadi bongkahan batu. Ya kan? Yang menghafal Qur'annya yang jadi air. Yang kita sebagai anak di rumah itu yang jadi air. Yang kita sebagai seorang mahasiswa di kampus itu yang jadi air. Sehingga apa? Kita dikalahkan sama hiburan. Hiburan kita lebih banyak daripada apa yang memang jadi kewajiban. Ini mindset, tolong ditanamkan baik-baik. Percaya sama saya, ulama dahulu kala sama ulama sekarang, bukan ulama sekarang, kalau yang sekarang ini bukan ulama, tapi baru gitu ya. Ulama sekarang baru. Itu waktunya sama-sama 24 jam. Einstein, apa iya waktunya 27 jam? Nikola Tesla, apakah iya waktunya 28 jam sehari? 30 jam. Sekarang nih, kalau zaman sekarang, biar lebih relate, Elon Musk, pencipta mobil Tesla, pencipta SpaceX, apa iya dia waktunya 30 jam? Elon Musk itu, dia pernah ditanya, tahu Elon Musk nggak teman-teman? Tahu ya, saya berprasangka baik teman-teman mengikuti perkembangan kayak gini-gini. Dan jadi motivasi. Dia pernah ditanya, di mana Anda tidur semalam? Dia lupa. Di mana saya tidur semalam? Dia lupa tidurnya di mana semalam. Bukan karena dia nggak punya rumah atau kebanyakan rumah, tapi saking produktifnya dia tidak tahu lagi kapan dia tidur dan di mana dia tidur. Yang penting tidur ketika benar-benar terlelap. Dia bisa jadi di atas desk kerjanya, di ruangannya, di mobilnya, bangun langsung produktif lagi. Ya. Dan juga tokoh-tokoh yang lain, orang-orang berat sekarang, mereka adalah orang yang pandai mengatur waktunya, pandai menentukan skala prioritasnya, dan hiburan atau istirahatnya sangat sedikit. Tanya Mark Zuckerberg itu, kapan dia tidur? Mark Zuckerberg. Ya, tanya itu Bill Gates, kapan dia itu tidur? Nggak tahu, mereka pada nggak bisa jawab. Kapan ya? Mereka jawabnya cuman berapa jam sehari tidur gitu aja, tanya baru bisa jawab. Tapi kalau kapan tidur mereka nggak bisa jawab. Karena tidurnya nggak nentu. Saking apa? Saking produktifnya. Tapi kalau berapa jam mereka tidur mereka bisa jawab. Rata-rata tidur sehari 2-3 jam. Rata-rata itu juga. Nggak pasti gitu. Itu mereka yang ngejar dunia. Nah kita yang ngejar akhirat. Gimana kita bisa kemudian lepas dari keterpurukan, lepas dari kemunduran kalau kita kemudian masih lebih senang bersenang-senang, lebih senang cari hiburan daripada memanfaatkan waktu yang sudah ada. Ini mindset 3. Yang pertama apa tadi? Bahwa menghafal Quran sambil kuliah, bukan kuliah sambil menghafal Quran. Yang kedua, menghafal Quran itu ibadah, kuliah juga ibadah. Dua-duanya bisa beriringan, jangan ditabrak-tabrakan. Yang ketiga, waktu ibarat wadah dan kesibukan ibarat materi-materi yang mengisi wadah itu. Tentukan dari yang paling besar dulu, baru yang paling kecil. Yang lebih banyak haruslah bongkahan-bongkahan yang paling besar. Baru yang menyusul adalah bongkahan-bongkahan kecil ataupun cairan. Mari kita berpindah kepada apa nih sebenarnya tips-tipsnya ya yang bisa saya sharing. Tentu saya di sini bukan pakar, orang yang pandai, motivator ya, yang pandai ngasih motivasi yang mendobrak gitu ya. Teman-teman itu bisa cari di tempat lain. Tapi saya pengen berbagi pengalaman bagaimana saya hidup sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang siswa, dan hari ini juga sebagai seorang pembelajar, dan sebagai seorang karyawan, sebagai seorang dai, sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang penulis, bagaimana menyimbangkan hafalan Quran di tengah semua kesibukan itu. Yang pertama teman-teman, kuncinya ada pada sholat 5 waktu. Ini kita berpindah ya, dari tataran mindset pada tataran praktek. Oke?
Yang pertama, kuncinya ada di sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Saya ulangi 3 kali. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Di surah Maryam juz 16, Allah bercerita banyak sekali kisah-kisah orang sukses dari para nabi. Kisahnya Nabi Zakaria dan Yahya. Kisahnya Siti Maryam. Kisahnya Nabi Ibrahim. Kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Ismail. Kisahnya Nabi Idris. Lalu Allah bilang apa? Ulaika alladzina an'ama Allah. Siapa yang bisa lanjutin ayat ini? Teman-teman dari siapa teman-teman yang bisa melanjutkan ayat ini? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah kasih mereka hidayah, karena Allah kasih mereka pemilihan kekhususan buat mereka, karena mereka tiap kali dibacakan ayat Allah, mereka sujud, mereka menangis, mereka melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya ada. Lalu apa kata Allah selanjutnya? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan datang generasi berikutnya setelah generasi para nabi, generasi orang yang luar biasa itu. Adha'us shalah, generasi yang menyepelekan sholat 5 waktu. Menunda-nunda sholat 5 waktu. Menganggap sholat 5 waktu sebagai selingan, bukan sebagai prioritas. Dan karena itu mereka akan mengikuti syahwat. Wattaba'us syahawat. Lalu apa efeknya? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan hancur hidupnya. Mereka akan berantakan hidupnya. Ini surah Maryam ayat berapa? Ada yang tahu? Saya nggak hafal nomor ayatnya ya. Ayat 59 Ustaz. Ya, jazakallah khair. Ayat berapa? 59 ya. Nah, surah Maryam ayat 59 juz 16, letaknya sebelah kanan halaman pertengahan. Ini sholat 5 waktu, teman-teman. Kenapa kalau sholat 5 waktu? Jauh banget nih, kita lagi ngomong hafal Quran kok malah ngomong sholat 5 waktu. Karena di sholat 5 waktu itulah kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk menghafal, teman-teman. Di situ. Sholat 5 waktu, teman-teman pernah ngitung nggak berapa menit? Kalau lagi sendiri, pernah ngitung nggak? Siapa pernah ngitung? Ada seorang pakar. Pernah. Alhamdulillah orang pernah ngitung. Kalau hitungannya kurang dari 7 menit, maka belum dianggap khusyuk. Berapa menit? 7 menit. Ini ukuran rata-rata. Ada seorang cendekiawan muslim yang menghitung-hitung. Nah, di berapa menit, di padat berapa tempo gitu ya. Berapa lama seorang muslim itu menegakkan salat dengan semua rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Itu paling cepat 7 menit. Lama nggak 7 menit dari 24 jam? Sebentar Ustaz. Sebentar banget. Sayangnya 7 menit itu habis buat nonton Reels, habis buat nonton YouTube, podcast-podcastan tidak jelas. 7 menit itu sangat sebentar. Tapi kita maksimalkan buat menaikkan 4 rakaat. Lalu kemudian kita tambah 2 menit atau 3 menit sebelumnya, jadi 10 menit. Kita tambah 3 menit berikutnya setelah ba'diyah menjadi 13 menit. Itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mengulang hafalan, untuk menghafal ayat-ayat dan surat yang ingin kita hafal. Sholat 5 waktu. Bayangkan kalau sebelum subuh dan setelah subuh kita dapat setengah halaman aja, setengah halaman nggak banyak-banyak, dikali 5, 1 hari berapa halaman?
setengah halaman subuh, setengah halaman berikutnya zuhur, setengah halaman berikutnya asar, setengah halaman berikutnya maghrib, setengah halaman berikutnya isya. Berapa halaman? 2,5 halaman. Itu nggak mengambil lebih dari 20 menit setiap sholat. Nggak ngambil 20 menit. Sebentar. Dibanding 24 jam. Berapa menit satu hari? 60 dikali 24 berapa? Apa yang hitung sendiri lah, saya nggak mau hitung lah ya. Banyak banget. Dibanding cuma 20 menit dikali 5. Berapa? 20 menit dikali 5. Cuman 100 menit saja sehari untuk mengulang hafal, untuk mulai menghafal. Habis itu udah terserah mau sholat, habis sholat udah selesai ngafal di habis sholat dan sebelum sholat, qabliyah dan ba'diyahnya sudah. Anda mau tugas, Anda mau WhatsApp sana sini, Anda mau chat dosen Anda mau debat sama dosen Anda, silahkan. Debatnya apa? Pak, ini tugas banget sih Pak, saya nggak bisa hafal Quran nih Pak. Nah, itu baru boleh. Harus dicoba itu ya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, tips yang kedua adalah manfaatkan sholat tahajud. Manfaatkan apa? Sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menamakan satu sholat dalam Al-Quran dengan sangat eksplisit selain sholat tahajud. Sholat subuh ada tidak? Nama sholat subuh. Ada tidak sholat subuh? Tidak ada. Sholat zuhur ada tidak? Namanya sholat zuhur. Tidak ada. Asar, maghrib, isya tidak ada. Berarti benar dong kata cendekiawan di negeri Wakanda, di salah satu universitas di negeri Wakanda, ada yang bilang sholat 5 waktu itu tidak ada petunjuknya dalam Al-Quran. Berarti benar dong, karena di Al-Quran tidak ada nama-nama sholat 5 waktu. Oh, ini salah, ini keliru, ya, nggak benar. Ini di salah satu negara ya, bukan di kita insya Allah, bukan di Indonesia ini. Ada orang ngaku cendekiawan, katanya dosen gitu ya, ilmu komunikasi di universitas terkenal banget, universitas ternama dekat ibu kota. Ini bukan di Indonesia, bukan. Dia bilang apa? Dia bilang di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu. Betul, namanya tidak ada, tapi perintahnya ada. Nah, perintahnya ada. Nanti teman-teman bisa buka videonya Ustaz Adi Hidayat, nanti dijelaskan banyak di situ ya, ayat-ayat yang berbicara tentang isyarat. Di waktu itu semuanya ada lengkap, lebih dari 7 ayat, lebih dari 10 ayat bahkan. Tapi yang saya pengen garis bawahi adalah sholat tahajud. Sholat tahajud dia bukan bagian dari sholat 5 waktu yang wajib, tapi dia hanya sholat sunnah dan dia disebutkan namanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat berapa? Ada yang tahu? Tulis kolom komentar di bawah ini ya. Sholat tahajud disebutkan namanya. Ini berarti menunjukkan pentingnya sepertiga malam terakhir. Bahkan sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, sholat tahajudlah yang terlebih dahulu diwajibkan. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu di sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya Allah. Maka kata para ulama, kata para kiai kita, orang kalau udah bisa sholat tahajud itu masya Allah, mudah, hidupnya itu mudah, lancar semuanya. Nggak ada beban-beban, nggak ada lagi ikut seminar kayak gini. Ngapain? Nggak butuh lagi. Udah ada sholat tahajud. Ya. Gitu ya. Maka teman-teman Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan di penghujung surah Al-Muzammil, ayat yang mencabut, ayat yang mengangkat kewajiban sholat tahajud. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi
yuqatiluna fi sabilillah wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah tahu bahwa kita ini pasti sibuk. Allah tahu pasti kita ini sakit. Allah tahu kita ini diwajibkan berdakwah. Kita ini diwajibkan berperang. Sehingga apa? Sehingga sholat malam itu diangkat kewajibannya menjadi sunnah saja. Yang tadi yang wajib menjadi sunnah saja. Tapi tetap alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu kita ini ada yang sakit. Allah tahu ada yang kita ini bepergian, safar di malam hari. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk jihad. Allah tahu dari kita ini ada yang sibuk. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah tahu kita ada yang safar, Allah tahu ada yang kita perang. Tapi tetap perintahnya apa? Faqra'u ma tayassara minhu. Ini surah Al-Muzammil ayat terakhir. Ayat berapa surah Al-Muzammil ayat terakhirnya itu? 20 atau 30? 20 ya. Nah, tetap ada perintah faqra'u ma tayassara min. Tetap baca Al-Qur'an. Apa yang mudah. Tapi jangan sampai tinggalin sama sekali. Nah, ini praktek yang kedua. Tips yang berikutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah jauhi teman-teman yang tidak support. Jauhi lingkaran circle orang-orang yang tidak support teman-teman semua dalam rangka apa? Kuliah di tengah-tengah kesibukan menghafal Al-Quran. Kalau teman-teman yang sok sibuk, teman-teman yang ngajak nongkrong, teman-teman yang ngajak berleha-leha, malas-malasan, jauhin. Jangan jadiin sahabat. Temenan sama mereka harus temenan sama semua aja mah, sama siapa aja boleh, temenan sama siapa aja. Bahkan sama orang yang berbeda agama pun boleh kita temenan. Saling hormat, saling respect. Tapi kalau jadiin sahabat, jadikanlah mereka orang-orang yang memang mensupportmu, yang jadi sahabatmu. Yang memang punya satu visi, yang punya satu determinasi yang sama, yang punya satu cita-cita yang sama, yang ingin mematahkan mitos bahwa menghafal Quran ketika kuliah itu mustahil. Teman-teman kumpulkan teman-teman yang nggak percaya sama mitos itu, percaya bahwa kuliah sambil menghafal Quran itu akan berhasil. Kumpulkan orang-orang yang punya gerak bareng-bareng dari sahabat, saling menguatkan, bentuk grup WhatsApp, share motivasi di sana. Tapi jangan kebanyakan ngobrol, jangan bercanda juga ya. Jadi kalau teman-teman tanya nih, orang-orang sukses itu mereka temannya sedikit. Mereka tuh temannya sedikit. Sahabatnya maksud saya itu sahabatnya sedikit, bisa dihitung jari. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya waktu untuk bersenda gurau, tidak punya waktu untuk hangout, tidak punya waktu untuk cari hiburan terlalu banyak. Mereka temannya sedikit. Tanya temannya Mark Zuckerberg itu siapa? Dia nggak tahu teman saya siapa, nggak tahu. Dia nggak bisa jawab sahabatnya, cuma 1-2 orang doang. Tanya temannya Jack Ma siapa? Tanya sahabat terbaiknya Bill Gates itu siapa? Dia nggak tahu. Karena emang nggak punya waktu untuk cari hiburan terlalu lama sama teman-teman. Waktu mereka habis untuk mengejar apa yang mereka percayai bisa buat mereka bahagia. Lalu yang terakhir teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu berdoa. Ini tips yang nggak pernah lengkap oleh waktu. Doa. Minta sama Allah yang wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang mengatur malam hari dan siang hari. Maka kita minta sama Allah agar diberkahi waktu kita. Agar diberkahi waktu kita. Makna berkah, arti berkah dalam waktu, dalam menjalankan waktu kita adalah waktu yang sedikit, waktu yang sebentar, tapi kita bisa melakukan banyak hal. Itu arti berkahnya waktu. Tidak berkahnya waktu, maka berarti sebaliknya. Tidak berkahnya waktu adalah kita punya waktu yang banyak, tapi yang kita lakukan cuma sedikit. Maka disinilah muncul tips yang berikutnya. Setelah kita berdoa terus kencengin doa, ya Allah, Engkaulah yang mengatur waktu, Engkaulah yang menciptakan waktu, Engkaulah yang mengangkat matahari dan menerbitkan matahari dari timur ke barat. Maka ya Allah, mudahkanlah saya melaksanakan apa yang telah saya rencanakan. Planning harian,
pekanan sampai bulanan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya dari sharing ya pada seminar atau webinar ya Quran Nasional ini. Kalau nanti ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallah khair Ustadz Bashir atas penyampaiannya yang sangat luar biasa dan sangat menggugah memotivasi kita semua. Tentunya tadi yang paling penting adalah merubah mindset kita, bahwasannya bukan bagaimana kita bisa tetap dekat dengan Al-Quran di tengah sibuknya kuliah, tapi bagaimana kita bisa kuliah di tengah sibuknya menghafal Quran. Begitu, itu adalah poin yang paling penting, karena itu mindset dan itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Jadi bagaimana kita memprioritaskan Al-Quran itu sendiri dan kemudian memanfaatkan waktu, manajemen waktu dengan baik. Oke, kita akan beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu di tanya jawab dari teman-teman dari wafilah, dari para prajurit Quran yang memiliki pertanyaan. Silahkan raise hand. Oh ya, sekedar info, jadi nanti untuk door prize akan diberikan kepada penanya terbaik dan yang mengikuti challenge dari GMMQ. Oke. Dari Asnatul Warda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnatul Warda dari instansi UIN Imam Bonjol Padang. Izin bertanya kepada Ustadz. Pertanyaan saya yaitu, apa yang harus kita lakukan jika kita tidak menemukan teman yang mampu mensupport kita saat menghafal Al-Quran sedang kuliah itu, Ustadz? Sekian, Ustadz. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Untuk tarian pertama 3 penanya. Kemudian selanjutnya Yuki Rohimah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuki Rohimah Nur Azizah dari Universitas Siliwangi. Ingin bertanya, Ustadz, makna dari kata menjaga ketika menghafal Al-Quran itu secara luasnya bagaimana? Lantas, apakah ketika kita menghafal Al-Quran, orang perlu menganggap tabut atau bagaimana? Apakah seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yuki. Kemudian selanjutnya untuk tarian pertama, pertanyaan terakhir dari Lutfi Apriansyah. Baik, terima kasih Barutar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Apriansyah dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Gini Ustaz, saya ngambil suatu kejadian di tempat tapi itu gimana pendapatnya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih kepada para penanya. Mungkin dari Ustadz Bashir. Ya, yang pertama tentang teman yang tidak support ya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya teman-teman semua, para hadirin dan partisipan semua yang menyimak dari awal dan akhir. Dari awal hingga akhir dan kemudian bertanya tentang teman yang tidak support. Kita nggak nemuin. Saya rasa ini mustahil. Saya rasa ini susah. Maksudnya gimana? Maksudnya cari teman yang satu yang mensupport, yang satu pemikiran, yang satu visi di zaman sekarang itu mudah. Itu mudah. Kalau ada rasa susah berarti belum maksimal carinya. Belum maksimal. Atau sudah maksimal tetapi cara yang ditempuhnya itu salah. Dia nyarinya di Facebook, nyarinya di Instagram, nyarinya di WhatsApp. Itu betul, itu oke. Ya. Tapi kemudian cari memang dari pintu-pintu yang benar. Seperti misalnya ada kesempatan lowongan menjadi mahasiswa atau mahasantri di rumah Quran tertentu. Itu kesempatan untuk mencari teman yang suportif. Mencari sahabat yang suportif.
Ya. Jadi bukan sekedar follower di Instagram, saling following. Enggak, tapi memang ikut dalam kegiatan, dalam pintu-pintu yang benar. Misalnya nanti setelah ini dari GMMQ, Salahuddin GM buka nanti kan pendaftaran untuk tahsin, buka pendaftaran untuk tahfidz. Nah, itu adalah pintu yang benar untuk cari sahabat-sahabat yang suportif. Sekarang saya baru semalam itu komunikasi di dua benua yang berbeda ya. Satu baru semalam saya kontak-kontakan, bahkan kemudian ngisi acara di Amerika gitu, di Amerika. Kemudian sama seorang guru saya di Madinah juga. Sampai sekarang ini saya barusan catatan sama beliau, sama Syekh Abdullah Jarullah. Jadi akses sekarang begitu mudah teman-teman. Akses sekarang begitu mudah. Tinggal kitanya aja yang memang metodenya sudah benar atau belum. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau azam kita sudah benar, caranya sudah benar ditempuh, jalan itu akan terbuka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memang sungguh-sungguh mencari tahu benar-benar metodenya benar, akan Allah akan kami berikan hidayah. Ya, pintu-pintu yang lebih banyak lagi. Lanahdiyannahum subulana. Itu untuk yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, menjaga Al-Quran secara umum, betul tidak tadi pertanyaan itu? Saya tadi soalnya sinyalnya agak putus-putus. Betul ya, Mas Ahmad? Ya, betul Ustaz. Ya. Menjaga Al-Quran secara umum yang dimaknai mungkin dari kalimat hafizul Quran gitu ya, mungkin ya, hafazatul Quran. Ya. Secara umum yang dimaknai oleh para ulama ketika menafsirkan kalimat-kalimat semacam ini itu adalah menjaga syariat Allah yang terdapat pada Al-Quran agar senantiasa lestari di kehidupan nyata. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, menjaga huruf-hurufnya, tetapi yang lebih dahsyat daripada itu, Al-Quran akan benar-benar membumi, akan memberikan efeknya luar biasa ketika ia benar-benar lestari syariatnya di kehidupan sehari-hari. Tentu untuk sampai pada jenjang itu ada tahap-tahapnya, ada step-stepnya. Step yang paling pertama adalah mengimaninya. Apa? Mengimaninya. Step yang kedua adalah membaca huruf-hurufnya atau tilawah. Step yang kedua adalah menghafal ayat-ayat dan surah-surahnya atau yang biasa kita sebut dengan tahfidz. Yang keempat adalah memahami isi kandungannya atau yang biasa kita artikan dengan menafsirkan atau mentadabburi isinya. Lalu yang kelima barulah mengamalkan isinya. Al-amalu bihi. Ini 5 rangkaian ini yang akan menjaga Al-Quran ini akan senantiasa lestari. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. YouTube sama 1M lagi. Jadi adalah 6M ya. 1M lagi, yaitu mensyiarkan dan mendakwahkan atau mengajarkannya. Mengimani, mentilawahi, menghafalkan, memahami, mengamalkan, dan mengajarkannya. Allah. Pertanyaan ketiga tadi, saudara penanya, tadi saya kurang jelas agak terputus-putus sinyalnya. Bisa diulang Mas Moderator, Mas Ahmad? Afwan, di tempatnya juga terputus-putus, Ustaz. Oh, iya. Mungkin yang tadi bertanya bisa ya, Lutfi mungkin dipersilakan mengulang pertanyaan secara singkat. Baik. Terima kasih. Jadi begini Ustaz, ada teman saya di tempat saya itu secara kecerdasan kuliah
dia pintar, tetapi dengan menghafal Quran dia kurang, Ustaz. Sementara teman saya satu lagi untuk menghafal Quran dia sudah khatam, tetapi untuk kuliahnya dia kurang gitu, Ustaz. Ya, ini kita menganggap ini ya. Oh. Kenapa gitu? Baik. Ditangkap pertanyaannya, Mas Lutfi, Saudara Lutfi Apriansyah dari UIN Maulana Malik nih, ya. Malang ya. Ditangkap pertanyaannya dan saya mengerti apa yang jadi keresahan. Ini menjadi resah karena kita hari ini memahami bahwa menghafal Quran itu menyebabkan orang pintar, satu. Atau menghafal Quran itu hanya milik orang-orang pintar, dua. Ini pemahaman yang keliru. Menghafal Al-Quran tidak ada kaitannya dengan kepintaran atau kecerdasan kognitif. Menghafal Al-Quran tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepintaran IQ. Kalau menghafal Al-Quran itu berkaitan erat dengan kecerdasan IQ, maka semua doktor yang ada di kampus saudara, di UIN Malik Maulana Ibrahim, semua profesor, guru-guru besar yang hari ada di UGM, di UIN Goa Sulsel, di UIN Malik Ibrahim Malang, di mana-mana itu semuanya pasti sudah hafal Quran. Kalau apa? Kalau menghafal Quran itu kaitannya sama kepintaran. Nah, kenapa muncul pemahaman semacam ini? Karena ada penelitian yang belum selesai. Yang belum tuntas. Apa penelitiannya? Penelitian sampai saat ini membuktikan bahwa sebagian besar orang yang menghafal Quran, dia akademiknya juga bagus. Ingat, kalimatnya perhatikan, akademiknya, nilai akademiknya juga bagus. Itu kejadian nggak sama saya? Saya kejadian sama saya, kejadian sama teman-teman saya yang hafalan Qurannya oke, bagus-bagus. Kami bersaing di kelas sejak SMP, SMA itu 3 besar terus. Bersaing, kejadian. Tapi saya tidak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwa menghafal Quran berarti menyebabkan saya pintar atau saya bisa menghafal Quran karena saya pintar di kelas. Enggak. Itu kesimpulan yang terburu-buru. Kesimpulan yang tepat adalah orang bisa menghafal Quran 30 juz, khatam Quran 30 juz karena ikhtisas dari Allah Subhanahu wa taala semata. Titik. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya ini buat siapapun yang Allah kehendaki. Allah menghendaki orang yang kena, mohon maaf, lumpuh otak bisa hafal Quran. Ada orang kayak gitu. Ada. Orang mana? Orang Indonesia. Umurnya berapa? Masih muda. Teman-teman mungkin yang tahu siapa? Ahmad Naja ya. Itu enggak namanya? Orang Indonesia yang ikut di Indonesia Hafid ECT itu 2015-2019 itu ya. Itu mohon maaf. Kena penyakit apa? Lumpuh otak apa gitu ya. Pokoknya penyakit otak, tapi bisa hafal Quran. Sebaliknya ada ribuan dokter, ribuan profesor yang kalau ngomong itu bulit-bulit ngomongnya itu dialektiknya tinggi banget, gampang gitu kan, susahnya mau apa gitu kan. Hafalnya lancar banget kalau ngomong sejarah, ngomong tahun ini. Ya bahkan ada profesor apalah gitu banyak lah ya. Tapi ngafal Quran nggak bisa. Jadi menghafal Al-Quran itu tidak ada kaitannya dengan kepintaran. Kalau memang ada penelitian yang membuktikan itu, maka ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tidak selalu mesti demikian. Ya, ini murni karena kemuliaan yang Allah titipkan buat hamba-hamba yang Anda kehendaki. Yang tadi dibaca ayatnya sama qari kita di awal dengan nada indah bagus sekali ya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina apa? Istafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran ini
kepada hamba-hamba yang istofaina. Istofaina berarti the chosen people. Orang-orang terpilih. Maka nggak semuanya dipilih untuk bisa mengemban amanah 30 juz. Minta sama Allah agar diberikan kekuasaan yang itu. Semoga menjawab ya Mas Lutfi dari Iman, dan juga buat teman-teman semua. Barangkali hari ini masih ada yang salah kaprah gitu ya. Adanya pemerintah kita ataupun kampus-kampus tertentu, kampus-kampus negeri tertentu yang membuka beasiswa untuk orang-orang yang hafal Quran itu patut diapresiasi, sangat bagus gitu ya. Karena memang biasanya orang yang sanggup gigih menghafal Quran 30 juz, dia juga akan lebih gigih mempelajari hal-hal yang sulit. Sebenarnya letaknya di situ, saya lihat, yang saya perhatikan. Bukan karena dia otomatis pinter gitu ya, kayak Einstein, ya, kayak Nikola Tesla, ya, kayak Elon Musk. Elon Musk hafal Quran nggak? Kagak. Gitu. Mark Zuckerberg hafal Quran nggak? Enggak. Padahal kurang pinter apa mereka? Bill Gates, kurang pinter apa dia? Tapi nggak hafal Quran. Jadi ikhtisas dari Allah, pemilihan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, Mas Ahmad. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin teman-teman udah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin termin kedua, silahkan 3 penanya. Dipersilahkan Dwi Ningsi. Ya. Syukron, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita niatnya sudah lurus untuk menghafal Al-Quran di suatu tempat, tapi orang tua kita itu menolak akan hal itu karena orang tua kita mau supaya kita tuh kuliah. Jadi bagaimana Ustadz solusi dan tindakan yang harus saya ambil di dalam itu, apalagi berhadapan dengan orang tua. Syukron. Ya, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, seorang pendiri Al-Hanabilah, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, pengarang kitab Musnad Imam Ahmad, yang jilidnya itu sekarang sampai 30. 1 juta hadis beliau hafal. Siapa namanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Didatangi oleh salah seorang muridnya. Wahai Imam, bagaimana solusi? Saya lagi punya masalah. Apa itu masalahnya, wahai Ananda? Masalahnya adalah, wahai Imam, saya pengen nuntut ilmu. Saya pengen jadi penuntut ilmu. Saya pengen ngafal Quran, saya pengen ngafal hadis, saya pengen menghafal bahasa Arab, dan seterusnya. Tapi ibu saya menyuruh saya sibuk untuk membantu dagangannya dan kebunnya, agar saya sibuk membantu bisnis dan kebunnya. Bagaimana wahai Imam? Bagaimana wahai Gurunda? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? La daraha wa tijarataha fala tatrukit talab. Fala tatrukit talab. Laha daraha wa tijarataha. Oke. Fala tatrukit talab. Kamu mesti penuhi permintaan ibu. Apa itu? Ya. Kamu mesti penuhi permintaan ibu untuk bantu bisnisnya, bantu di kebunnya, tapi jangan ninggalin total menuntut ilmu. Mesti tetap sempatkan untuk menuntut ilmu. Kalau belum bisa menjadi penuntut ilmu aliman, paling enggak jadilah muta'alliman, orang yang menyempatkan setengah harinya untuk menuntut ilmu, setengah harinya lagi untuk bisnis, setengah lagi untuk taat sama orang tua, untuk memenuhi permintaan semuanya, permintaan orang tua. Kalau belum bisa jadi muta'alliman, fakun mustami'an, jadilah pendengar. Ya. Kalau belum bisa jadi mustami'an, maka jadilah orang yang muhibban, pencinta.
Kalau belum bisa mencintai ilmu, paling tidak jadilah orang yang mendukung eksistensi adanya majelis-majelis ilmu. Maka kembali ke pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh dari saudari dari Goa. Goa mana ini? Goa Al-Kahfi atau Goa mana? Dari Sulawesi maksud saya. Anda. Ustadz. Ya, baik, saya paham. Nah, maka menghafal Quran jangan ditabrakkan sama permintaan orang tua selama kedua-duanya masih ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Orang tua meminta kita untuk kuliah dulu, lakukan. Lakukan, turuti. Karena itu bukan maksiat. Karena itu bukan maksiat. Lakukan, penuhi permintaannya. Dan menghafal Quran 30 juz itu hukumnya juga fardu kifayah. Sedangkan menaati perintah orang tua itu hukumnya fardu ain. Taati orang tua. Orang tua nyuruh kuliah dulu, kuliah aja dulu. Ya kan, kuliah dulu, nanti luangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kuliah untuk menghafal Al-Quran. Gitu. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz Bashir. Mungkin ini izinkan saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini sudah saya rangkum menjadi beberapa pertanyaan. Mungkin banyak pertanyaan, cuma intinya sama. Jadi yang pertama, gimana solusinya? Mungkin ini banyak dari nanti sharing dari pengalaman Ustadz. Gimana solusinya? Kalau orang tua itu nggak yakin kita bisa menghafal, jadi ngafalnya diem-diem. Kemudian mungkin ini tadi juga udah jelasin di materi. Solusi kalau sibuk kuliah tapi pengen ngafal, kemudian bagaimana cara menyeimbangkan tilawah dan hafalan. Kemudian apa hikmah bagi yang gampang menghafal tapi belum bisa mengamalkan. Dan yang terakhir, bagaimana membiasakan sholat tahajud. Mungkin itu, Ustaz. Insya Allah. Ini jadi buku aja, Mas Ahmad. Ini sudah saya jelaskan semuanya sebenarnya. Sepanjang 1 jam saya bicara, tadi sudah saya jelaskan semuanya. Intinya, core of the core-nya, ya, intinya adalah, saya mulai dari awal lagi kalau saya ngomong menjelaskan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Mulai dari mana dulu? Mulai dari mungkin penegasan aja, Ustaz. Saya juga tadi udah banyak nangkap, sebenarnya itu udah ada di materi, tapi mungkin penegasan aja, Ustaz. Bagian yang mana dulu nih? Tadi banyak banget soalnya. Mungkin membiasakan sholat tahajud dulu. Oke. Biasakan sholat tahajud dimulai dari 1 pekan, jangan langsung 7 hari, jangan langsung 1 hari 1 malam, langsung 12 rakaat. Cukup 1 pekan, 3 kali dulu selang-seling. Sekalinya berdiri cukup 4 rakaat saja. Gitu. Nanti sudah terbiasa jalan 1 bulan, sudah terbiasa jalan 2 bulan, baru tingkatkan 1 pekan jadi 4 hari. Sudah terbiasa 1 pekan 4 hari selama 1 bulan 2 bulan, tingkatkan jadi 1 pekan sebanyak 5 hari. Itu untuk membiasakan sholat tahajud. Berikutnya. Untuk menyeimbangkan tilawah dan hafalan, Ustaz. Ya, untuk menyeimbangkan tilawah dan hafalan, kalau program kita sedang menghafal, maka niatkan tiap kali kita menghafal, itu juga sekaligus tilawah. Saya ulangi, kalau memang program kita sedang menghafal, maka tiap kali kita sedang menghafal, kita niatkan itu tilawah juga. Karena orang yang menghafal pasti dia tilawah, sedangkan orang yang tilawah saja belum tentu dia menghafal. Ya, jadi niatkan dari awal, alokasikan waktu yang lebih banyak untuk menghafal. Tilawahnya ketika menghafal 1 halaman diulang-ulang 10 kali, niatkan itu tilawah 10 halaman. Allah alam. Ada lagi? Mas Ahmad? Ya, baik, Ustaz. Mungkin selanjutnya, ini saya juga bingung gimana masuk pertanyaan. Apa hikmah bagi yang gampang menghafal tapi belum bisa mengamalkan? Ya. Menghafal Quran sendiri adalah bentuk mengamalkan Al-Quran. Ya. Karena Allah bilang di Al-Quran,
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka orang yang sungguh-sungguh menghafal Al-Qur'an maka dia hakikatnya sedang mengamalkan Al-Qur'an. Jadi tidak tepat atau keliru jika dikatakan orang yang menghafal Al-Qur'an maka dia belum mengamalkan Al-Qur'an. Tidak. Orang yang menghafalkan Al-Qur'an dia sedang mengamalkan Al-Qur'an. Terus minta tolong sama Allah agar diberikan pintu-pintu mengamalkan Al-Qur'an yang lain. Wallah. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin ini karena kita sangat berpacu dengan waktu ya, keterbatasan waktu. Jadi untuk diskusi kita akhiri. Terima kasih kepada para penanya yang telah cukup aktif dalam mengikuti sesi tanya jawab ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditemukan jawabannya dari buku Ustadz Basir. Bisa silahkan dibeli atau nanti silahkan mengikuti challenge dari MMP biar dapat doorpress. Kita ada 4 kuota ya. Oke, mungkin untuk closing statement Ustadz. Ya, baik, closing statement dari saya. Teman-teman yang Allah muliakan, para pembelajar Al-Quran, para penghafal Quran, para pecinta Al-Quran, minta sama Allah 3 hal. Yang pertama, amal. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, ikhlas. Saya ulangi. Minta sama Allah setiap waktu itu amal, yang kedua ilmu, yang ketiga ikhlas. Itu yang jadi wasiat Syekh Tamim yang jadi background saya belakang ini. Nih, Syekh Tamim Az-Zu'bi. Gimana? Gini ya. Nah, nih. Beliau Syekh Tamim Az-Zu'bi. Beliau mewasiatkan kepada saya untuk terus meminta sama Allah Subhanahu wa taala amal, ilmu dan ikhlas. Itu 3 kunci yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar, yang baik, simpan dan dipraktekkan karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang keliru, yang kurang, buang. Tinggal aja di sini, nggak usah dibawa pulang karena itu datangnya dari setan dan juga dari saya. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, sebelum meninggalkan room bisa pimpin doa untuk kita semua. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر إلهنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا مما يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا وأهلنا مما يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran Mas Ahmad dan buat teman-teman yang atas kesempatannya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Amin. Baik Ustaz, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara kami. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan juga berkah untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya sesi dokumentasi dan penutup saya kembalikan kepada MC. Kepada MC dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ahmad telah bersama kepada saya. Oke, sebelumnya untuk cek konsentrasi teman-teman semua nih, jadi kan udah materi. Nah, cek nih apakah teman-teman masih konsentrasi apa enggak. Aku mau ajak nih jargon. Nah, hasilkan jargonnya ketika dicapkan generasi Qurani. Nah, teman-teman balas dengan Indonesia Madani. Oke, siap-siap ya. 3, 2, 1. Generasi Qurani. Indonesia Madani. Indonesia. Masya Allah, masih semangat teman-teman semua ya, dan masih konsentrasi juga, alhamdulillah. Oke, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Moderator. Nah, kita sebelum ditutupnya acara akan melaksanakan dokumentasi. Jadi teman-teman semua di sini monggo yang tidak ada masalah dari device-nya bisa menyalakan kamera supaya ya ini kenangan-kenangan dari kita semua, kita udah berilmu bersama-sama di pagi hari ini gitu ya. Monggo teman-teman bisa menyalakan kamera, saya tunggu mungkin sekitar 3 menit ya. Sampai jam 10.55 saya tunggu untuk menyalakan kamera. Oh iya, dan ini ya, jangan lupa pada teman-teman semua untuk ketika on cam ya, pakaiannya yang menurut aurat ya, supaya tidak melanggar syariat Islam gitu. Tuh. Oke. Ya mungkin 1 menit lagi, 10.54 kita akan segera mulai dokumentasinya. Baik, kita mulai ya. Ke screen. Oke, monggo Mbak Operator bisa dimulai nih. Insya Allah teman-teman semua udah siap untuk dokumentasi. Ini aku kasih aba-aba ya. Iya, monggo. Oke, 1. Siap, gayanya dipersiapkan teman-teman. Gaya yang terbaik. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rais selaku tadi yang dokumentasi ya. Membuat teman-teman semua yang ingin saya menghemat kuota gitu ya, bisa matikan kembali kameranya, dan juga kepada Ustaz Shalal Basir jazakallahu khair sudah mengisi materi pada hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa amalkan gitu. Moga Ustaz semisal ingin meninggalkan room dan melanjutkan aktivitas lain dipersilahkan gitu. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semua, ya teman-teman Fajrul Quran ya GMP. Semoga setelah
selesainya acara ini, semangat teman-teman selaku prajurit ya, prajurit Quran bisa terus terjaga gitu. Ya, semoga tadi kita bisa menyimbangkan ya antara kewajiban kita kuliah dan menghafal Quran. Jadi manfaatnya dibalik ya teman-teman. Jadi harusnya kita hafal Quran, gimana caranya kita menghafal, bagaimana cara kita kuliah di tengah kesibukan menghafal Al-Quran gitu. Manfaatnya ini mungkin diperbarui ya supaya bisa lancar ya dalam menyimbangkan gitu. Oke, sebagai pengumuman ya teman-teman, tadi untuk presensi saya ingatkan untuk diisi ya supaya nanti itu juga merupakan salah satu syarat teman-teman untuk mendapatkan sertifikat. Gitu juga nanti untuk syarat-syarat DOPES, tadi kan ada DOPES ya, nah itu bisa dicek di grup gitu. Dan ini ya teman-teman, ini juga sebagai informasi lagi, teman-teman bisa pantengin nih Instagram GMK ya, GMK_UGM. Nah, insya Allah karena sebentar lagi dari teman-teman GMK ini mau ada open recruitment. Nah, teman-teman misal mau bergabung, bisa pantengin terus nih. Karena ntar di sana banyak terdapat lingkungan yang luar biasa nih teman-teman untuk hafal Quran. Ada teman-teman sore, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan teman-teman dalam hafal Quran, dan masih banyak lagi gitu. Dan oh ya, terakhir nanti setelah webinar selesai ya, teman-teman dimohon untuk tetap di grup gitu ya, karena nanti akan banyak pengumuman seperti DOPES dan lain akan diumumkan setelah webinar ini selesai gitu. Dan makanya jangan left group dulu ya, ketika left group nanti info ketinggalan gitu. Sayang dong ya gitu. Baik, mungkin saya akhir saja, saya selaku MC mundur diri, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semua kebaikan itu dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari setan dan murni saya dari pribadi. Terima kasih teman-teman ya. Kita akhir saja supaya berkah dengan membaca alhamdulillah dan akhiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Lanjutkan.